Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1699 sampai tahun 1702 bab 1699 modal sombong. Setelah memasuki lift, Ye Qing langsung menekan lantai 18. Tidak lama kemudian, pintu lift terbuka. Ye Qing langsung keluar dari lift, dan kemudian melihat sekilas kantor ketua di depan. Mungkin karena dia terlalu marah, jadi Ye Qing tidak mengetuk pintu sama sekali, hanya membuka pintu dan masuk ke kantor Fendi Zanders. Ketika Fendi Zanders melihat Ye Qing masuk, dia tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya pada Ye Qing, bagaimana kamu bisa masuk? Saya ingin berbicara dengan Anda. Ye Qing berkata pada Fendi Zanders tanpa ekspresi. Bicaralah padaku. Bukankah aku sudah memberitahumu dengan jelas sebelumnya? Menurutku kita berdua tidak perlu berbicara lagi. Fendi Zanders berkata sedikit tanpa berkata-kata. Aku belum memberitahumu apa itu, bagaimana kamu tahu tidak perlu membicarakannya? Ye Qing duduk di sofa sendirian sambil berbicara, kakinya yang ramping dan indah disatukan dengan sangat alami, memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia dan Fendi Zanders belum saling kenal untuk pertama kalinya. Fendi Zanders memandang Ye Qing ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum dan berkata, oke, karena kamu ingin berbicara denganku, maka aku akan memberimu kesempatan ini sekarang, katakan saja padaku apa yang ingin kamu bicarakan. Tanah yang kamu beli hari ini sangat penting bagiku, tolong ajukan penawaran dan transfer sebidang tanah itu kepadaku. Ye Qing sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan Fendi Zanders, jadi dia berbicara secara langsung. Hehe, kenapa aku harus mentransfer tanah yang baru saja aku foto itu kepadamu? Mendengar kata-kata Ye Qing, Fendi Zanders tidak bisa menahan cibiran, lalu melanjutkan, tetapi jika kamu benar-benar menginginkan sebidang tanah ini, tidak apa-apa, 15 miliar, selama kamu bisa mendapatkan uangnya, aku akan melakukannya. Aku bisa memberimu tanah itu kapan saja. Anda. Ye Qing tampak sedikit marah ketika mendengar ini, lalu berkata dengan suara rendah, kamu membeli tanah ini seharga 9 miliar, dan sekarang kamu memintaku 15 miliar. Apakah menurutmu aku bodoh? Jika aku punya banyak uang, kenapa saya langsung menawarnya? Bukankah kamu baru saja memintaku untuk membuat harga acak? Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu melanjutkan, saya baru saja melihat nada suara Anda cukup arogan. Saya pikir Anda memiliki kemampuan yang hebat, tetapi saya tidak menyangka Anda tidak punya uang. Saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda sekarang. Anda membeli tanah ini seharga 9 miliar sebelumnya, dan saya akan membelinya kembali dengan Anda dengan harga yang sama, tetapi saya hanya dapat membayar Anda 8,5 miliar sekarang. Saya akan membayar Anda sisa uangnya. Akan kuberikan padamu dalam waktu 1 tahun, bagaimana menurutmu? Ye Qing menyesuaikan emosinya dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Kak, menurutmu aku punya masalah dengan otakku, atau kamu punya masalah dengan otakmu? Kenapa aku harus menjual tanah yang kubeli seharga 9 miliar kepadamu sekarang seharga 9 miliar? Fendi Zanders bertanya dengan sangat bingung. Apakah kamu tahu siapa aku? Ye Qing bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Aku tidak tahu. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya. Saya dari keluarga Ye. Jika Anda menyetujui persyaratan yang baru saja saya tawarkan, itu berarti saya berhutang budi kepada Anda. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, saya akan membantu Anda juga. Ye Qing berkata dengan sangat bangga. Alasan mengapa Ye Qing bisa begitu percaya diri menghadapi Fendi Zanders saat ini adalah karena sebagian besar alasannya adalah karena Ye Qing merasa bahwa dia adalah bagian dari keluarga Ye. Setelah meninggalkan keluarga Gongsun di Yangcheng, orang lain tidak berani memprovokasi keluarga Ye sama sekali. Dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menyenangkan keluarga Ye. Jadi Ye Qing merasa selama dia menyatakan kondisi ini, Fendi Zanders pasti akan menyetujui permintaannya. Aku tidak butuh bantuanmu dalam hal apapun. Tapi yang tidak pernah diharapkan Ye Qing adalah Fendi Zanders memilih untuk menolak lagi setelah mendengar kata-katanya. Setelah Ye Qing mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia langsung kehilangan ketenangannya. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap Fendi Zanders dengan mata besar berair, apakah kamu tahu siapa saya? Aku tahu siapa kamu sekarang, kamu berasal dari keluarga Ye, tapi masalah ini sepertinya tidak ada hubungannya denganku, bukan? Fendi Zanders menjawab dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, bahkan jika Anda adalah keluarga Ye, lalu kenapa? Apakah menurut Anda saya akan memilih untuk menyerahkan tanah ini karena Anda adalah keluarga Ye? Apakah Anda sedikit melebih-lebihkan keluarga Ye Anda? Pengaruh rumah. Ye Qing tidak bisa berkata-kata oleh kata-kata Fendi Zanders, dan untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Orang lain mungkin takut pada keluarga Yemu, tapi aku tidak takut. Fendi Zanders berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, ngomong-ngomong, keluargamu Ye tidak ada artinya di mataku. Karena Fendi Zanders tahu bahwa keluarga Ye adalah anjing dari keluarga Gongsun, dan wanita Ye Qing telah memperlakukan Fendi Zanders dengan sangat arogan sejak awal, jadi Fendi Zanders tidak akan memberikan wajah apapun kepada Ye Qing.
Dan Ye King memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu berkata dengan suara rendah, saya memperingatkan Anda, jika Anda menyinggung keluarga Ye kami di Yangcheng, Anda tidak akan bertahan selama 3 bulan di Yangcheng. Apakah kamu mengancamku? Fendi Zanders bertanya pada Ye King sambil tersenyum. Ya, aku mengancammu. Ye King langsung mengangguk. Oke, karena kamu sudah membicarakan hal ini, mari kita bertaruh apakah aku bisa tinggal di Yangcheng selama 3 bulan. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Latar belakang apa yang kamu miliki yang bisa membuatmu begitu sombong? Ye King benar-benar tidak mengerti mengapa Fendi Zanders begitu percaya diri sehingga dia berani secara terang-terangan menghadapi keluarga Ye mereka. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan tenang, jangan bilang kamu adalah keluarga kecil Ye, aku bahkan tidak memperhatikan keluarga Gongsun, jadi jika kamu punya sarana, kamu bisa menggunakannya, lihat di aku pada akhirnya, bisakah kita mendapatkan pijakan yang kokoh di Yangcheng? Kamu tidak memperhatikan keluarga Gongsun. Setelah Ye King mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak semakin sulit dipercaya. Dia mencibir dan berkata, aku belum pernah melihat orang sombong sepertimu. Saya sombong karena saya punya modal untuk menjadi sombong. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Kamu akan menyesali keputusanmu hari ini. Ye King tahu betul di dalam hatinya bahwa tidak ada artinya baginya untuk terus mengobrol dengan Fendi Zanders, jadi dia berbalik dan berjalan keluar kantor Fendi Zanders setelah mengatakan ini. Fendi Zanders duduk diam di tempat, seolah dia tidak berniat menahannya. Namun, saat Ye King hendak keluar dari kantor Fendi Zanders, dia tiba-tiba berhenti, berbalik dan menatap Fendi Zanders dengan tajam. Apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? Fendi Zanders bertanya pada Ye King dengan lembut. Ye King ragu-ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan dan mengeluarkan kartu nama dari tasnya dan melemparkannya ke Fendi Zanders, dan berkata dengan ekspresi kosong, ini kartu nama saya akan memberi Anda waktu 3 hari untuk mempertimbangkannya di pada akhirnya, jika 3 hari aku belum menerima teleponmu dalam beberapa hari, jadi tunggu saja balas dendam keluarga Ye kita. Tidak perlu 3 hari, aku bisa memberitahumu dengan sangat jelas sekarang, kecuali keluarga Ye-mu membeli tanah ini seharga 15 miliar, kalau tidak, aku tidak akan memberikan tanah ini kepada keluarga Ye-mu apapun yang terjadi. Fendi Zanders berkata pada Ye King tanpa ekspresi. Akhir bab ini. Bab 1700. Bab 1700 tindakan khusus kamu. Ketika Ye King mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sangat jelek. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu dan keluar dari kantor Fendi Zanders. Fendi Zanders melihat punggung Ye King dan tersenyum tipis. Dia merasa pemikiran wanita ini terlalu naif. Dia sama sekali tidak memahami hubungan Fendi Zanders dengan keluarga Gongsun dan keluarga Ye, dan bahkan berencana menggunakan keluarga Ye untuk mengancam Fendi Zanders. Yang ingin dihadapi Fendi Zanders sekarang adalah keluarga Ye dan keluarga Gongsun, jadi bagaimana dia bisa diancam oleh kata-kata Ye King? Setelah Ye King meninggalkan gedung Feng Yun, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Karena dia merasa sikap Fendi Zanders agak terlalu sombong, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga Ye. Awalnya, Ye King mengira Fendi Zanders hanyalah pesaing biasa, selama dia menawarkan beberapa keuntungan kepada Fendi Zanders akan dengan patuh menyerahkan tanahnya. Tapi sekarang situasinya mungkin tidak sesederhana yang dia kira. Nona, kita akan pergi kemana sekarang? Setelah melihat Ye King masuk ke dalam mobil, pengemudi bertanya dengan lembut pada Ye King. Pulang ke rumah. Ye King menjawab dengan kosong. Oke. Sopir itu setuju, lalu buru-buru menyalakan mobilnya. Setengah jam kemudian, Ye King kembali ke Villa Ye. Saat ini, anggota senior keluarga Ye sudah mengetahui tentang kegagalan Ye King dalam penawaran, jadi mereka semua berkumpul di villa keluarga Ye. Anda harus tahu kalau sebidang tanah ini masih sangat penting untuk perkembangan masa depan keluarga Ye. Awalnya, orang-orang di keluarga Ye ini mengira bahwa sebidang tanah ini pasti ada di saku mereka, tetapi tidak ada yang mengira bahwa tanah itu pada akhirnya akan dikenali. Itu direnggut, yang secara langsung mengganggu rencana keluarga Ye selama 3 tahun ke depan, sehingga ekspresi wajah anggota senior keluarga Ye ini sangat cemas. Ketika Ye King muncul di villa, semua anggota tingkat tinggi keluarga Ye mengepung Ye King, dan kemudian mulai menanyakan tentang tanah itu. Tapi Ye King tidak berminat untuk menjelaskan hal ini sekarang, jadi dia menghampiri Ye Yunsan, kepala keluarga Ye, dan berkata dengan suara rendah, kakek, saya tidak mendapatkan sebidang tanah itu. Aku sudah mendengar banyak hal. Dibandingkan dengan anggota senior keluarga Ye lainnya, ekspresi wajah Ye Yunsan masih sangat tenang. Lagi pula, dia termasuk orang yang pernah mengalami badai besar, sehingga tidak mungkin dia merugi karena hal sepele seperti itu. Fendi Zanders itu benar-benar keji. Mereka sebenarnya membeli sebidang tanah itu dengan harga 9 miliar. Bukankah ini memperjelas bahwa mereka ingin melawan keluarga Ye kita? Ye King mengertakkan gigi peraknya dan berkata dengan ekspresi sangat bersemangat. Fendi Zanders tidak ingin melawan keluarga Ye kita, tapi ingin melawan keluarga Gongsun. Ye Yunsan berkata tanpa ekspresi. Kamu ingin melawan keluarga Gongsun? Ye King terkejut ketika dia mendengar kata-kata Ye Yunsan, ekspresi wajahnya tampak sedikit bingung.
Setelah mendengar kalimat ini, anggota keluarga Ye tingkat tinggi lainnya semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Lagi pula, jika Anda melawan keluarga Gongsun di Yangcheng, Anda sedang mencari kematian. Saya baru saja menelepon Gongsunyan, dan Gongsunyan memberitahu saya identitas Fendi Zanders. Wajar jika Anda tidak bisa mendapatkan sebidang tanah ini. Ye Yunsan berbicara lagi. Lalu siapa Fendi Zanders, kakek? Ye King bertanya dengan ekspresi bingung. Latar belakang Fendi Zanders ini tidak sederhana. Ye Yunsan menghela nafas pelan, lalu melanjutkan, Fendi Zanders ini adalah pewaris Li Xiuqian, ketua grup Emgren, dan juga murid Ye Juechen, master dari seni bela diri kuno. Sekarang Provinsi Dongjiang, Provinsi Zonghai, dan Distrik Xiangjiang semuanya ada di Fendi Zanders ini. Di bawah kendali Feng, sumber keuangan Fendi Zanders tidak terbayangkan. Bahkan jika dia dapat menemukan orang kedua yang lebih kaya darinya, bahkan jika dia bisa, saya tidak melihat seluruh dunia, Fendi Zanders lebih memilih kehilangan uang daripada mengambil tanah ini. Sejumlah kecil uang hanyalah setetes air dalam ember untuk Fendi Zanders. Latar belakang Fendi Zanders ini begitu menakutkan. Setelah mendengar kata-kata Ye Yunsan, anggota senior keluarga Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Dan Ye King tampak sedikit tercengang, dia tidak pernah menyangka Fendi Zanders memiliki latar belakang yang begitu menakutkan, dia akhirnya mengerti mengapa sikap Fendi Zanders begitu sombong ketika dia pergi mencari Fendi Zanders barusan. Dengan latar belakang pendukung yang menakutkan, wajar jika Fendi Zanders tidak menganggap serius keluarga Ye. Kakek, apa maksud rumah Gongsun? Ye King bertanya pada Ye Yunsan dengan suara rendah. Gongsunyan berarti keluarga Ye kita harus mengambil kembali tanah ini dari Fendi Zanders dalam waktu 1 bulan, dan dia tidak peduli metode apa yang digunakan. Ye Yunsan menjawab dengan ringan. Keluarga Gongsun adalah keluarga terbesar di Yangcheng kami. Jika keluarga Gongsun memilih untuk menyerang Fendi Zanders, tidak peduli seberapa kaya Fendi Zanders, dia tidak akan bisa mengembangkan tanah ini. Tapi mengapa keluarga Gongsun melakukan ini kali ini? Bagaimana kalau membiarkan keluarga Ye mengambil tindakan? Ekspresi wajah Ye King menjadi lebih bingung. Lagi pula, akan lebih mudah jika keluarga Gongsun mengambil tindakan terhadap Fendi Zanders. Gongsun yang tidak punya cara untuk menggunakan keluarga Gongsun mereka hubungan di Yangcheng untuk menekan Fendi Zanders, karena ada orang dengan latar belakang yang lebih menakutkan di perusahaan Fendi Zanders. Bahkan keluarga Gongsun pun tidak akan berani berurusan dengan orang ini. Jika Fendi Zanders mengambil tanah ini kembali, dia hanya bisa memilih metode lain. Ye Yunsan berkata perlahan. Cara lain. Ye King mau tidak mau tercengang saat mendengar kata-kata Ye Yunsan. Itu benar. Ye Yunsan mengangguk sedikit, lalu melanjutkan, Fendi Zanders seharusnya membuat persiapan penuh sebelum memasuki Yangcheng, jadi jika kita ingin menggunakan koneksi kita untuk menekan Fendi Zanders, pada dasarnya itu tidak mungkin, jadi saat ini, kita hanya dapat memilih beberapa metode lain, apapun yang terjadi, keluarga Gongsun kita tidak boleh kehilangan sebidang tanah ini. Ye King tahu betul di dalam hatinya apa metode khusus yang disebutkan Ye Yunsan, tapi dia tidak punya niat untuk menolak. Bagaimanapun, pusat perbelanjaan selalu berbahaya, dan lawan yang berbeda harus menggunakan metode yang berbeda. Alasan mengapa keluarga Ye bisa mencapai keadaan seperti sekarang ini adalah karena ada banyak cara untuk menghadapi lawan. Ye King sudah lama mengenalnya. Kakek, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Fendi Zanders ini adalah murid dari Guru Grandmaster? Maka keahliannya seharusnya tidak sederhana, bukan? Ye King berkata dengan lembut. Tentu saja keterampilan Fendi Zanders tidak sederhana, tapi kita tidak harus memulai dengan Fendi Zanders. Ye Yunsan menjawab dengan ringan. Ye King memandang Ye Yunsan dan tidak berbicara. Saya sudah mengatur seseorang untuk melakukan ini. Meski kami belum menemukan kandidat yang cocok, kami masih punya waktu 1 bulan lagi, jadi jangan khawatir, masalah ini bisa diselesaikan perlahan. Ye Yunsan memandang Ye King dan melanjutkan. Dan Ye King tidak banyak bicara setelah ragu-ragu sejenak, lagi pula, apa yang dimaksud Ye Yunsan dengan mengatakan ini adalah untuk memberitahu Ye King bahwa dia akan menangani masalah ini sekarang, dan Ye King tidak perlu mengurusnya. Akhir bab ini. Bab 1701. Bab 1701 King. Di sisi lain, setelah Zhou Qiaoqiao kembali ke perusahaan, dia mengadakan rapat staf. Pertemuan tersebut berlangsung selama 2 jam penuh, dan akhirnya tugas setiap orang ditentukan secara kasar. Anda harus tahu bahwa menggunakan tanah ini untuk membangun komunitas villa kelas atas bukanlah tugas yang mudah, dan proyek ini merupakan proyek besar pertama grup Fenyun, yang akan memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan grup Fenyun di masa depan. Jadi Zhou Qiaoqiao tidak berani ceroboh sedikit pun, tidak peduli itu besar atau kecil, dia mencoba yang terbaik untuk melakukannya sendiri. Setelah Fendi Zanders melihat Zhou Qiaoqiao keluar dari ruang konferensi dengan wajah lelah, dia buru-buru berjalan ke sisi Zhou Qiaoqiao, dan berkata dengan lembut, terima kasih atas kerja keras Anda. Sebenarnya tidak terlalu sulit. Hanya saja ini pertama kalinya saya memulai proyek sebesar itu. Tekanannya agak tinggi, dan saya hanya khawatir tidak bisa melakukannya dengan baik. Zhou Qiaoqiao memandang Fendi Zanders dan tersenyum, lalu menjawab dengan lembut. Ini sudah larut, dan kamu harus istirahat, bagaimana kalau aku mengajakmu makan?
Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia merasa bahwa dia, bosnya, harus melakukan sesuatu. Tidak. Zhou Qiaoqiao menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, saya masih memiliki beberapa hal untuk diselesaikan di sini. Jika Anda tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, Tuan Zanders, Anda dapat kembali dulu. Tidak masalah untuk menyerahkannya kepadaku. Baiklah. Fendi Zanders mengangguk tak berdaya setelah mendengar kata-kata Zhou Qiaoqiao, lalu berbalik dan meninggalkan kantor. Karena Zhou Qiaoqiao yang mengelola urusan perusahaan, Fendi Zanders dapat banyak bersantai. Tidak peduli apakah itu perusahaan besar atau kecil, Zhou Qiaoqiao pada dasarnya mengelola perusahaan itu sendiri. Fendi Zanders, ketuanya, pada dasarnya hanyalah hiasan. Tidak ada yang bisa dilakukan. Setelah wanita Ye Qing mendekati Fendi Zanders sekali, tidak ada pergerakan lebih lanjut, dan keluarga Gongsun serta keluarga Ye sepertinya tidak mengambil tindakan apapun, jadi setelah Fendi Zanders memenangkan tanah tersebut, dia pada dasarnya bermain game seluler di perusahaan setiap hari. Mereka bahkan tidak sibuk dengan kacamata Wang Xiong. Hari seperti itu membuat Fendi Zanders samar-samar merasa sedikit tidak nyaman, karena Fendi Zanders tahu bahwa sangat mustahil bagi keluarga Ye untuk menyerahkan tanah ini begitu saja. Semakin tenang keluarga Ye sekarang, berarti tindakan mereka selanjutnya akan lebih serius. Besar. Dalam sekejap mata, seminggu berlalu. Dalam seminggu, Zhou Qiaoqiao telah menyelesaikan sebagian besar detail proyek pengembangan lahan, dan bahkan menemukan perusahaan konstruksi langsung dari kota Nanyuan untuk mengambil alih pembangunan tersebut. Hal terpenting dalam proyek real estate adalah konstruksinya. Jika tidak ada cara untuk menjamin kualitas proyek, maka akan ada masalah yang tidak ada habisnya di masa depan. Jadi Zhou Qiaoqiao masih sangat berhati-hati. Dia tidak mencari perusahaan konstruksi di Yangcheng, tetapi memilih perusahaan dari kota Nanyuan yang pernah bekerja sama dengan Zhou Qiaoqiao sebelumnya. Apa yang dilakukan keluarga Ye dalam hal konstruksi? Setelah perusahaan konstruksi memasuki lokasi, proyek tersebut akan resmi diluncurkan. Namun karena butuh waktu lama bagi perusahaan konstruksi untuk memasuki lokasi, lagi pula proyek sebesar itu memerlukan banyak persiapan di tahap awal, sehingga karyawan Fen Yun Group tidak ada pekerjaan selama periode tersebut. Fendi Zanders juga tahu bahwa orang-orang di perusahaan itu berbeda dari dirinya. Untuk menyelesaikan proyek ini secepatnya, sebagian besar karyawan bekerja lembur, hampir setiap hari dari jam 9 pagi hingga jam 12 pagi, jadi Fendi Zanders bos juga dengan penuh pertimbangan memberi waktu 3 hari kepada karyawannya. Off, sehingga semua orang dapat beristirahat dengan baik. Karena perusahaan sedang libur, Fendi Zanders juga tidak pergi ke perusahaan. Sebaliknya, dia mengikuti kacamata Wang Xiong, Xiao Yu, Hebo, dan lainnya untuk bersenang-senang di Yangcheng. Lagi pula, beberapa dari mereka sudah lama berada di Yangcheng, tetapi karena perusahaan memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan, mereka tidak punya waktu untuk keluar bermain sama sekali, dan sekarang mereka dapat memanfaatkan 3 hari ini untuk bersenang-senang. Pada siang hari, Fendi Zanders mengikuti Wang Xiong Glasses dan yang lainnya ke beberapa tempat pemandangan terkenal di Yangcheng. Di malam hari, Xiao Yu ribut pergi ke bar untuk melihat keindahan. Hebo pasti sangat mendukungnya. Dan Fendi Zanders tidak terlalu tertarik dengan tempat-tempat seperti bar, tapi dia tidak ingin merusak kesenangan saat ini, jadi dia setuju dengan Xiao Yu dan yang lainnya untuk pergi ke sana bersama. Fendi Zanders mengantar Xiao Yu dan yang lainnya ke bar terbesar di Yangcheng. Saya harus mengatakan bahwa bar di Yangcheng memang memiliki kualitas lebih tinggi daripada bar di kota Nanyuan. Baik dekorasi maupun jumlah keindahan di dalamnya tidak setingkat dengan kota Nanyuan. Setelah melihat begitu banyak wanita cantik memelintir tubuh seksi mereka di lantai dansa, kacamata Wang Xiong, Xiao Yu, dan Hebo tidak dapat menahannya lagi, dan bergegas ke lantai dansa tanpa berpikir. Fendi Zanders, sebaliknya, memilih duduk sendirian di sudut yang tenang, memandangi pria dan wanita di lantai dansa. Entah berapa lama, seorang wanita yang sangat seksi menginjak sepatu hak tinggi dan berjalan ke sisi Fendi Zanders, lalu menunjuk ke posisi di sebelah Fendi Zanders dan bertanya dengan lembut, "Pria tampan, bolehkah saya duduk di sini?" Fendi Zanders menoleh dan menatap wanita itu. Ia harus mengatakan bahwa wanita ini memang sangat cantik. Faktanya, mata indah itulah yang membuat orang merasa bahwa Daji telah bereinkarnasi, memancarkan semburan cahaya menggoda sepanjang waktu. Pada dasarnya selama pria normal melihat wanita ini, dia akan merasa tidak bisa berhenti, dan gaun wanita ini juga sangat seksi, dengan rok mini yang menutupi pinggul, sekilas sosok anggun, kaki ramping dan payudara tinggi. Fendi Zanders tahu bahwa tempat seperti bar pasti penuh dengan segala macam urusan. Selama Anda terlihat baik, seseorang akan datang untuk memulai percakapan dengan Anda. Jika dia berada di kota Nanyuan sekarang, Fendi Zanders mungkin tidak akan terlalu memikirkannya. Ia memerintahkan perempuan ini dianggap sebagai penggali emas yang ingin berhubungan dengan generasi kedua yang kaya. Bagaimanapun, setelan yang dikenakan Fendi Zanders sekarang bernilai lebih dari 100.000 yuan, tetapi siapapun yang tahu sedikit tentang barang mewah dapat mengetahui bahwa Fendi Zanders sangat kaya, dan penampilan Fendi Zanders juga dianggap bagus. Merayunya juga merupakan hal yang normal. Tapi sayang sekali ini adalah Yangcheng, jadi Fendi Zanders mau tidak mau menjadi waspada. Bagaimanapun, Fendi Zanders memiliki terlalu banyak musuh di Yangcheng, dan dia tidak tahu apa tujuan sebenarnya dari wanita ini.
Meskipun hatinya waspada, Fendi Zanders tidak menunjukkannya di wajahnya, tetapi berkata dengan lembut, tidak ada seorang pun di sini. Itu bagus sekali. Wanita seksi itu tersenyum bahagia, lalu berinisiatif untuk duduk di samping Fendi Zanders, menjentikkan jarinya dengan terampil ke arah pelayan, dan memesan segelas whisky. Wanita itu mengobrol dengan Fendi Zanders sambil minum. Setelah mengobrol sebentar, Fendi Zanders mengetahui bahwa nama wanita itu adalah King King. Mengenai nama aslinya, Fendi Zanders tidak tahu berapa umurnya. Akhir bab ini. Bab 1702. Bab 1702 tidak mudah untuk ditangani. Setelah King King meletakkan gelas anggur di tangannya, dia berpura-pura sedikit mabuk. Dia memanfaatkan situasi ini dan bersandar di sisi Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan mata mengedip, pria kecil yang tampan, apakah kamu ingin berdansa denganku? Menari. Setelah mendengar kata-kata King King, Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, saya tidak bisa menari. Saat ini King King sangat aktif, tetapi Fendi Zanders tidak tahu apakah itu karena semua wanita di bar yang ceng seperti ini atau wanita ini memiliki tujuan lain. Oh, kamu tidak tahu bagaimana aku bisa mengajarimu, adikku bukan orang jahat, dia tidak akan melakukan apapun padamu. Tegur King King, lalu berinisiatif memegang tangan Fendi Zanders, dan menyeret Fendi Zanders ke lantai dansa. Saya benar-benar tidak bisa menari. Kata Fendi Zanders tanpa daya kepada King King. Sudah kubilang kakakku mengajarimu, itu sangat sederhana. Sambil berbicara, King King menempelkan tubuhnya ke tubuh Fendi Zanders, tapi dia berinisiatif membiarkan lengan Fendi Zanders melingkari pinggangnya yang ramping dan lembut. Saat ini, postur keduanya masih sangat ambigu, dan Fendi Zanders bahkan dapat mencium aroma samar wanita itu dengan jelas, dan aroma ini memiliki perasaan yang sangat aneh bagi Fendi Zanders, seolah-olah dapat dengan mudah menggerakkan Fendi Zanders. Saraf Feng rata-rata. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Saat musik dinamis terdengar, gerakan King King tampak menjadi lebih berani, memeluk Fendi Zanders erat-erat seolah-olah dia akan melepas pakaian Fendi Zanders kapan saja. Tapi Fendi Zanders sangat tenang, berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan emosinya. Dan King King mencoba yang terbaik untuk merayu Fendi Zanders di lantai dansa, tapi Fendi Zanders tidak merespon sama sekali. Pada akhirnya, King King tidak punya pilihan selain menyerah dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, sepertinya kamu benar-benar tidak terlalu suka menari, kalau tidak kita berdua harus pergi ke bar. Oke. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders mengikuti King King dan meninggalkan lantai dansa. Namun King King gagal merayu Fendi Zanders di lantai dansa, jadi dia mulai berencana untuk terus membuat Fendi Zanders mabuk. Dengan enggan, lebih dari 10 menit berlalu, dan King King menemukan bahwa Fendi Zanders tampaknya tidak mabuk sama sekali, tetapi kepalanya mulai sedikit sakit. King King tahu bahwa dia tidak bisa terus minum dengan Fendi Zanders, kalau tidak dia mungkin akan pingsan terlebih dahulu jika dia tidak membuat Fendi Zanders mabuk, jadi dia berpura-pura mabuk dan langsung jatuh ke pelukan Fendi Zanders, menggunakan miliknya sendiri. Mata yang indah menatap Fendi Zanders dengan tegas, dan dia menghembuskan napas seperti biru dan berkata, pria tampan, di sini terlalu berantakan, mengapa kita tidak pergi ke suatu tempat dan mengobrol? Hampir semua pria bisa mengetahui arti kata-kata King King. Jelas sekali dia secara aktif mengundang Fendi Zanders untuk membuka kamar di hotel. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata King King, dia tidak bisa menahan cibiran, lalu berkata dengan ringan, maaf, ada hal lain yang harus saya lakukan hari ini, dan saya tidak bisa pergi sekarang. Ada apa? Semua orang sudah seperti ini. Apakah ada yang lebih penting dari saya? King King tampak sedikit tidak puas dan berteriak. Masalah ini sangat penting bagiku. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. King King memandang Fendi Zanders dan menghela nafas tak berdaya, lalu berkata dengan genit, kalau begitu, bagaimana kalau kita mengobrol baik setelah kamu menyelesaikan masalah ini? Tidak. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya ringan. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, King King menjadi sadar dalam sekejap, berdiri dan berteriak kepada Fendi Zanders, kamu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Hehe. Fendi Zanders memandang King King dan tersenyum. Dan King King sepertinya tidak berniat untuk terus berbicara dengan Fendi Zanders, dan langsung berjalan keluar bar dengan sepatu hak tinggi. Fendi Zanders terus duduk diam di tempat sendirian, dengan ekspresi sangat tenang di wajahnya. Meskipun Fendi Zanders tidak yakin apa yang akan dilakukan King King sekarang, dia tahu bahwa wanita ini seharusnya tidak hanya ingin memulai percakapan dengannya. Jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, Fendi Zanders mengikuti King King keluar dari bar. Setelah King King meninggalkan bar, dia masuk ke dalam sedan Rolls-Royce hitam. Ketika Fendi Zanders melihat mobil ini, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi, karena Fendi Zanders pernah melihat mobil ini sebelumnya. Nomor plat mobil ini diakhiri dengan 4 dan 6. Sepertinya tebakanku benar, wanita ini benar-benar dikirim oleh Ye King. Fendi Zanders menghela nafas pelan, tapi bukannya mengambil inisiatif untuk mengungkap Ye King, dia berbalik dan kembali ke bar. Di dalam Rolls-Royce. Melihat King King masuk ke dalam mobil, Ye King buru-buru bertanya, bagaimana situasinya? Bagaimana obrolanmu dengan Fendi Zanders itu?
Nona Liu, apakah ini Fendi Zanders laki-laki? King King bertanya pada Ye King dengan wajah tidak bisa berkata-kata. Gagal. Ye King berkata dengan heran. Ini bukan hanya kegagalan, ini juga merupakan penghinaan bagi saya. King King kembali terdiam. Apa yang terjadi? Masuk akal jika kamu sudah mengambil tindakan. Seharusnya tidak ada orang yang bisa menahannya. Ye King berkata dengan sangat bingung. Ye King telah mengenal wanita bernama King King ini sejak lama, dan Ye King telah menggunakan trik kecantikan seperti itu tidak hanya sekali, tidak peduli pria seperti apa dia, pada akhirnya dia harus jatuh ke bawah rok delima King King, tetapi beberapa pria dapat bertahan lebih lama, dan beberapa pria hanya bertahan dalam waktu yang lebih singkat. Tapi ini adalah pertama kalinya King King pingsan seperti ini. Nona Liu, saya dapat mengatakan bahwa saya menggunakan semua cara yang tersedia hari ini, tetapi Fendi Zanders ini tidak menerima umpan tersebut, jadi saya hampir mengatakan kepadanya bahwa saya ingin berhubungan seks dengannya, dan saya bahkan berinisiatif untuk mengundangnya. Dia ke hotel. Tapi dia menolakku, ini benar-benar pertama kalinya aku bertemu pria seperti itu, pasti ada yang salah dengan Fendi Zanders. King King berkata pada Ye King dengan nada sangat bersemangat. Setelah mendengar kata-kata King King, Ye King tampak sedikit tidak berdaya, dan kemudian menghela nafas pelan, saya tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zanders akan begitu sulit untuk dihadapi. Nona Liu, karena saya telah gagal, menurut saya metode jebakan kecantikan tidak boleh berhasil, Anda harus memikirkan cara lain. King King berkata dengan lembut pada Ye King. Tidak apa-apa, meskipun kamu gagal kali ini, masalahnya bukan pada kamu, jadi aku berjanji kepadamu bahwa uangnya tidak akan berkurang, dan aku akan meminta seseorang mentransfernya ke kartumu sebentar lagi. Ye King berkata dengan ringan. Lupakan saja, aku tidak kekurangan uang sebanyak ini sekarang, terutama karena kejadian hari ini sungguh memalukan. Aku benar-benar tidak percaya ada pria yang sama sekali tidak tertarik padaku. King King berkata dengan suara rendah. Ye King menarik napas dalam-dalam, lalu menghela nafas pelan, sepertinya apa yang kakek katakan padaku benar, Fendi Zanders ini benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Setelah mengatakan ini, Ye King meminta sopir untuk pergi.